wabarakatuh. Senang sekali saya Subhan Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat nih, sat menangani kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota haji pelaksanaan haji pada tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bersama dengan seorang staf susnya dan seorang pemilik Biro Perjalanan Haji, yakni Fuad Hasan Mashur, dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Mereka dicegah bepergian ke luar negeri, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto, untuk memudahkan selama proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut dilakukan. Dan begitu penyidik dapat memanggil pihak yang dicegah kapan saja tanpa khawatir yang bersangkutan sedang bepergian ke luar negeri. Prosedur pencegahan seseorang yang diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi sungguhnya lazim dilakukan. Tapi kalau dalam kaitannya dengan Yakut Khalil Qomas, kita jadi teringat bagaimana Yakut itu tidak pernah memenuhi panggilan Pansus Haji karena dia terus-menerus berada di luar negeri saat Pansus DPR bekerja. Dia baru kembali ke Indonesia setelah Pansus selesai bekerja dan menjelang akhir kabinet dari Jokowi Ma'ruf berakhir ya. Pencegahan terhadap 3 orang tersebut cukup menarik karena sampai sekarang KPK itu belum menentukan siapa yang menjadi tersangka. KPK telah meningkatkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan seperti dikatakan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu. Mereka menggunakan sprindik surat perintah penyelidikan umum. Jadi kalau umum itu belum ada tersangkanya. Tapi sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa duga-duga lah ya. Siapa yang akan jadi tersangka yang nggak jauh-jauh ya dari 3 orang yang dicegah tadi dan ada kemungkinan ini jumlahnya bakal bertambah. Seperti dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu maksud saya, mereka sekarang ini tengah mendalami alur yang memberikan perintah sehingga mengubah kuota itu, kuota haji tambahan yang 20.000 itu, sehingga pembagian kuotanya sebanyak 20.000 itu berubah dan bukan hanya berubah, ini juga melanggar ketentuan undang-undang dan kesepakatan antara DPR dengan Kementerian Agama. Kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang itu kan kesepakatannya termasuk dengan DPR itu hanya 8% untuk kuota haji khusus atau ONH plus kita sering kenal begitu dan 92% itu diperuntukkan untuk haji reguler. Dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi 50% 50%. Jadi bagi belah dua ya dari 20 itu menjadi masing-masing 10.000 kuota tambahan haji. Kalau kita cermati proses penanganan kasus ini sangat cepat dan KPK terkesan seperti saya sebut tadi satset gitu, gercep gitu ya. Karena KPK itu baru memeriksa Yakut Khalil Qomas itu pada Kamis 7 Agustus 2025. Memang sebelumnya sudah diumumkan bahwa akan diperiksa itu ya. Saat itu statusnya masih sebagai saksi dan dia diperiksa itu dalam rangka klarifikasi. Tahapannya biasanya begitu ya, saksi, ada klarifikasi dan kemudian baru naik-naik cepat. Tapi ini cepat banget ya. Yakult tuh diperiksa selama 4 jam lebih ya. Kita bulatkan saja jadi 5 jam gitu oleh penyidik KPK. Ini kalau untuk kasus yang berat seperti ini seharusnya ini pemeriksaan yang sangat cepat ya. Biasanya sampai jam-jam sampai puluhan jam baru kemudian dia keluar atau bahkan langsung ditahan. Biasanya seperti itu ya. Bahkan setelah diperiksa oleh penyidik KPK itu Yakut waktu itu menyampaikan rasa syukurnya, kelegaannya karena akhirnya dia bisa menjelaskan ke KPK. Alhamdulillah katanya saya diberi kesempatan untuk menjelaskan ini ke KPK. Namun setelah pemeriksaan pada hari Kamis kemarin semuanya berjalan dengan sangat cepat. Hanya selang sehari Jumat 8 Agustus 2025 KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan menggunakan sprindik umum, belum ada tersangkanya. Dan kemudian pengumuman naiknya status ke penyidikan itu disampaikan oleh PLT Deputi KPK Asep Guntur Rahayu pada Sabtu dini hari ya 9 Agustus 2025 bersamaan dengan press conference operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur. Nah, kemudian pada hari Seninnya tanggal 11 Agustus 2025 juru bicara KPK Budi Prasetyo mengumumkan KPK telah melakukan penghitungan internal yang katanya sudah didiskusikan dengan tim BPK dan pemeriksa keuangan. Ini kan sebagai auditor negara yang menentukan kerugian negara itu BPK. Dan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini katanya angkanya lebih dari 1 triliun. Pastilah ya kalau kita lihat dari kalau tambahan 8.400 haji itu kalau dikalikan berapa berapa per jemaah hajinya 1 juta dia udah berapa itu angkanya belum lagi kalau sampai puluhan juta. Jadi angka pastinya sih masih menunggu perhitungan dari BPK. Namun dengan menyatakan mereka telah menghitung secara internal dan diskusi dengan BPK berarti ini KPK memastikan ada kerugian negara dan itu menjadi salah satu alat bukti atau syarat adanya tidak pidana korupsi kan ya.
tidak ada kerugian negara atau merugikan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, itu adalah unsur-unsur pidananya begitu ya. Tambah lagi ada mens reanya dan sebagainya, niat jahat dan sebagainya gitu. Dan selang sehari kemudian ternyata KPK sudah menetapkan ada 3 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri. Yang pertama disebutnya namanya YCQ, ini mantan Menteri Agama, tapi media sekarang semua menyebutnya sudah Yakul Kolil Komas, kemudian staf Yakul, Isfah Abidel Aziz disebut IAA, dan kemudian satu lagi disebut FHM. Tapi ini banyak sekali media-media yang sudah menyebut namanya, yakni ini pemilik Biro Travel Haji Maktur Fuad Hasan Mashhur ini. Dan ada yang sudah mewawancarainya. Detik misalnya mewawancarai Fuad yang menyatakan bahwa dia belum tahu karena pada waktu pengumuman itu dia sedang berada di luar kota. Fuad Hasan Mashhur ini adalah politisi Partai Golkar dan juga mertua dari Menpora Tito Aryo Tejo. Baik Yakut maupun Fuad Hasan Masrur ini sudah menyatakan berjanji akan kooperatif dengan KPK. Malah kata Fuad pasti kan tujuannya dari KPK itu baik lah kata dia. Sementara Yakul ini menyatakan melalui juru bicaranya dia sudah membuat press release yang disebar kepada media dan dia menyatakan akan kooperatif gitu ya. Jika kita menyimak keterangan dari PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, fokus penyidikan KPK ini adalah soal pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Walau karena sebelumnya kan Ketua KPK Setio Budianto menyatakan mereka juga itu melakukan pemeriksaan pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya. Tapi kelihatannya ini fokusnya di sini ya. Dengan fokus hanya memeriksa kuota haji tambahan, sesungguhnya KPK ini dengan mudah menentukan siapa saja yang akan terlibat. Jelas, satu, melanggar undang-undang jelas gitu ya. Karena kuotanya sudah jelas. Kemudian ada kesepakatan dengan DPR. Kemudian kenapa kok dilakukan pelanggaran itu dan kemudian aliran dananya ini yang akan diperiksa. Kalau kalau Asep menyatakan mereka itu mulai menyidik itu alur pemberian perintahnya dan kemudian biro-biro perjalanan haji mana saja yang mendapatkan kuota tambahan itu. KPK juga kemudian menyidik adanya aliran dana dari travel travel haji tersebut itu kemana aliran dananya. Ini dipastikan angkanya sangat sangat besar ya karena kalau haji ONH Plus itu kan tarifnya ratusan juta apalagi kalau yang bisa berangkat pada tahun yang sama gitu. Dari 20.000 kuota tambahan yang semula diberikan ke haji khusus itu hanya 1.600 atau 8%, tiba-tiba membengkak menjadi 10.000. Artinya ini ada tambahan 8.400 jemaah haji khusus. Ini ini nggak mungkin ini tambahan ini kemudian dibagikan gratis saja. Ini yang pasti dicurigai oleh KPK seperti itu ya. Dan kalau alur pemberi perintah ini jelas dari ya, misalnya hasil pansus kemarin itu perintahnya dari Menteri Agama ya pada waktu itu. Ini memang menjadi ironis ya kasus ini dan memang betul-betul pemerintah harus memberikan perhatian karena sejak awal kan kuota tambahan ini lobbynya dari Presiden Joko Widodo loh pada waktu itu ke pemerintah Arab Saudi dan oleh Pangeran Muhammad bin Salman diberikan tambahan kuota tambahan 20.000 dari semula 221.000 menjadi 441.000. Ini kenapa? Karena dasarnya banyak sekali jemaah haji Indonesia reguler yang antriannya mencapai lebih dari 40 tahun. Ini saya selalu menyebut bahwa yang paling lama itu dari Sulawesi Selatan. Ada beberapa kota dan kabupaten yang di atas 40 tahun, ada yang 41 tahun dan sebagainya. Ini memang bayangkan kalau sekarang umur kita 20 tahun, itu kemudian mau berangkat haji baru 60 tahun baru usia 60 kita bisa berangkat. Padahal kan anak umur 20 tahun ya banyak yang belum berpikir untuk berangkat haji. Jadi bayangkan kalau umurnya misalnya 60 tahun baru berpikir naik haji, dia 100 tahun berarti nanti baru bisa naik haji. Jadi betul-betul ini bukan hanya jahat, ya. Tapi ini kalau dikaitkan dengan soal keyakinan kita beragama ini kan tamu Allah. Ini kan sama dengan menghambat orang untuk menjadi tamu Allah. Ini dosanya ini ya, ini bukan hanya KPK, aparat penegak hukum yang marah, tapi juga malaikat juga marah ini. Allah juga marah ini. Pada waktu Pansus Haji bekerja itu temuannya kota jemaah haji itu kan itu sudah disepakati pada waktu itu ya 241 total gitu dan kemudian tadi keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 sudah termasuk tambahan kuota haji yang 20.000 itu. Namun Menteri Agama Yakul Kolil Komas tiba-tiba membagi kuota haji tambahan itu menjadi dua dengan bagian yang sama untuk haji reguler dan haji khusus. Seperti dikatakan oleh
Asep Guntur Rahayu kan dalam jumpa persnya, pembagian kuota itu harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yakni kuota haji reguler 92% dan haji khusus 8%. Artinya kan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada 2024 itu harusnya 18.400 kuota atau sekitar 90% dialokasikan untuk jemaah haji reguler, sedangkan jemaah haji plus itu hanya 1.600. Nah, pembagian kuota haji tambahan menjadi dua bagian itu, temuan pansusnya ini ya, antara haji reguler dan haji khusus itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Dan itu ditandatangani oleh Yakut pada 15 Januari 2024. Gimana ceritanya bisa seperti itu ya? Jadi di sini kan jelas ya, karena di situ disebutkan bahwa SK tersebut menetapkan kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi sejumlah 20.000 terdiri atas A. Kuota haji reguler sejumlah 10.000, B. Kuota haji khusus sejumlah 10.000. Nah, mengapa kemudian Kementerian Agama mengubah aturan itu dan juga melanggar undang-undang itu? Alasannya kenapa kemudian itu dibagi jadi dua didasarkan pada keterbatasan katanya lokasi di Mina untuk jemaah reguler. Ini kutip dari keterangan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenak Subhan Khalid dalam raker bersama dengan Pansus Haji tanggal 26 Agustus 2024. Dalam proses penyiapan kami menyampaikan kondisi realita khususnya di Masyair Mukodasa, Arafah, Muzdalifah dan Mina dan khususnya tentang kapasitas tenda di Bina, itu kata Subhan Khalid. Udah bisa buka-buka lagi itu di channelnya TV Parlemen, pada waktu itu seru sekali ya, rapat-rapat antara pansus dengan mereka-mereka yang dipanggil pada waktu itu, dan kebanyakan adalah dari Kementerian Agama. Subhan mengatakan luasan Mina untuk haji Indonesia seluas 17,2 hektar. Di dalamnya sudah termasuk kantor dan lainnya. Sementara kuota haji reguler tanpa tambahan kuota sebanyak 203.230 orang. Dengan kondisi ini, setiap jemaah hanya mendapatkan kapasitas tenda 0,8 meter persegi. Dan katanya kepadatan dan keterbatasan lokasi di Mina yang selalu kami sampaikan ke jemaah haji dalam setiap pertimbangan kuota haji tambahan Indonesia dibagi rata 50-50 haji reguler dan haji khusus. Ya kalau memang ada keterbatasan itu, mengapa Presiden Jokowi pada waktu minta kuota tambahan ya? Itu kan juga jadi aneh juga ini. Jadi saya kira soal ini ya, selain Yakut ini juga harus yang mantan Presiden Jokowi juga harus diperiksa. Saya kira ini ada dua soal ya. Pertama, mengapa dia diam saja ketika misalnya pada waktu itu dibagi dua. Dan kan dia sendiri kan yang lobby Pangeran Muhammad bin Salman untuk mendapatkan kuota tambahan. Kalau dia mendapat laporan bahwa ternyata areal di Minanya itu terbatas untuk jemaah haji reguler, dia nggak perlu dia minta tambahan semacam itu kan gitu. Dan yang kedua, ini mengapa pada saat pansus bekerja, yang bekerja dengan waktu, karena kan pada waktu itu pansus itu dibatasi masa kerja DPR untuk periode 2019 sampai 2024 itu yang berakhir 1 November, kok Yakult justru malah keliling ke luar negeri. Pada waktu itu dia melakukan perjalanan ke Arab Saudi, ini ada kaitannya dengan persiapan haji, tapi kemudian ke Vatikan, ke Italia, ke Paris, dan kemudian juga ke Uni Emirat Arab. Apakah ini merupakan inisiatif dari Yakult atau dia diutus oleh Presiden Jokowi? Kalau toh itu inisiatif pribadi dari Yakult, dia kan juga harus izin kepada Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo kan tahu pada waktu itu pansus haji ini sedang bekerja. Jadi saya kira ini penting untuk KPK juga memeriksa mantan Presiden Joko Widodo untuk membuat terang persoalan ini gitu. Ini kan kuncinya sebenarnya di Joko Widodo. Sehingga pada waktu itu pansus tidak bisa menyelesaikan tugasnya karena Yakut Khalil Qomas itu baru pulang itu setelah menjelang masa kabinetnya dimisioner gitu, sampai kemudian dia banyak dicari-cari, bukan hanya dari kalangan pansus saja tapi juga kalangan internal NU sendiri juga mempersoalkan mengapa Yakut Khalil Qomas nggak pulang-pulang ke Indonesia seperti Bang Toyib saja. Saya sebenarnya